Nurbayanti Saada dari kelas 12 IPS 4 absen 8. Perkenalkan, nama saya Miftahul Cahyani dari 12 IPS 4 absen 14. Perkenalkan, nama saya Intan Mutia Zahra dari 12 IPS 4 absen 11. Perkenalkan, nama saya Sijardia dari 12 IPS 4 nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Novaluddin Dwi Safitro dari 12 IPS 4 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Fazal Aulia Bagus Wibowo dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 9. Kurikulum Merdeka merupakan revisi dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta potensi peserta didik. Faktor pendorong perubahan kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka adalah 1. Adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. 2. Pandangan intelektual yang berubah. 3. Pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Yang keempat atau yang terakhir adalah berkembangnya teknologi. Faktor penghambat kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka antara lain 1. Kurangnya pemahaman atau pelatihan terkait esensi kurikulum Merdeka. Yang kedua, daerah pelosok-pelosok yang belum terjangkau oleh teknologi. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Yang keempat, perencanaan sistem pembelajaran yang kurang optimal. Dampak positif: 1. Dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. 2. Dapat mengembangkan keterampilan siswa. 3. Membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik. Dampak negatif adalah 1. Tidak jelas pemahaman materi. 2. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya. 3. Tidak seimbangnya pembagian waktu. 4. Tekanan pemilihan bidang studi. 5. Mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru, seperti menurunnya prestasi siswa. Dengan siapa? Dengan Jessica. Oke, Jessica dari kelas berapa? Dari kelas 12. Oke, kelas 10-12 ya. Oke, saya mau wawancara bentar ya. Iya. Hari ini kamu sedang melaksanakan tugas proyek apa nih? Jadi hari ini saya dan teman-teman saya sedang melaksanakan tugas proyek membuat diorama mitigasi bencana. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk mengerjakan tugas proyek ini? Sebenarnya kalau kesulitannya itu untuk di dioramanya tidak seberapa, tapi kesulitan yang menurut saya paling besar itu untuk menyatukan teman-teman saya, karena memang sangat sulit. Apalagi ketika di kelas 10-12 adalah kelas KKO, di mana teman-teman saya memiliki jadwal latihan yang padat. Jadi kita harus bisa pintar-pintar untuk mengatur waktu dalam pembuatan diorama itu. Oke, berarti kesulitannya berada di mengatur teman-teman kamunya. Oke. Nah, kira-kira dulu waktu kamu SMP, kamu kurikulumnya K13 ya? Iya, K13. Nah, sekarang yang SMA ini kamu di kurikulum Merdeka. Kira-kira ada perbedaan yang menonjol nggak kira-kira? Silakan dijelaskan. Sangat-sangat menonjol. Yang pertama karena ada P5. Dan waktu saya SMP dulu, waktu belajar saya untuk belajar mapel, materi itu jauh lebih banyak. Saya tidak perlu memikirkan untuk adanya proyek, terus ada yang membuat makalah, atau mungkin kerja kelompok yang harus menyatukan prinsip teman-teman saya itu tidak seberapa sulit gitu. Jadi menurut saya lebih sulit ketika harus menghadapi kurikulum Merdeka daripada kurikulum K13 gitu. Karena kalau di kurikulum K13 kami bisa belajar melalui buku atau melalui bimbel, tapi ketika di kurikulum Merdeka kita disuruh untuk belajar sendiri. Kita disuruh untuk belajar untuk menyatukan teman-teman supaya bisa menghasilkan produk atau melakukan proyek yang akan kami lakukan. Selama ini proyek kamu seru nggak? Kalian kamu kerjakan? Seru, memang seru, tapi ya agak sulit. Itu memang tantangan dari. Jadi ada plus minusnya berarti ya? Iya. Oke, ada yang mau disampaikan mengenai kurikulum Merdeka ini, silakan. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ini ada hal positifnya, karena satu, kita bisa dapat pengalaman yang lebih seru, dengan kita juga punya waktu yang lebih banyak untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman. Jadi chemistry yang kami dapatkan selama di SMA ini lebih banyak daripada chemistry dengan teman-teman SMP saya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Jessica. Ya, sama-sama Kak. Untuk solusinya, yang pertama, seharusnya para guru berperan sangat aktif untuk perkembangan kecerdasan siswa-siswinya. Yang kedua, solusinya adalah pemerintah sebelum membuat keputusan atau inovasi baru harus melihat kondisi di daerah di Indonesia. Yang ketiga, sebaiknya
siswa diberikan tugas dengan wajar dan tidak memberatkan agar bisa membagi waktu dengan kegiatan lainnya. Yang keempat, sebaiknya guru mampu membantu siswanya dengan menentukan bidang studi yang diminati. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebaiknya dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kesimpulannya adalah kurikulum merdeka ini memiliki plus dan minusnya. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Selain itu juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Jadi tidak ada yang sempurna. Ingat, tujuan kalian hanya belajar dan belajar. Terus tingkatkan prestasi kamu, keterampilan kamu, dan kreativitas kamu di era globalisasi saat ini. Jadi mau kalian kurikulum K13 kek, mau kurikulum merdeka kek, kalian harus semangat belajar, jangan loyo, jangan lemah. Ingat, di luar sana banyak teman kamu yang terus berproses untuk bertumbuh. Jika kamu tidak ingin berproses, maka kamu tidak akan bertumbuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang globalisasi di bidang pendidikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.